Salam, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita lanjutkan lagi pembelajaran kita pendidikan agama Kristen. Jadi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita berdoa anakku ya. Allah yang baik yang kami kenal melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Bapa, di mana Engkau masih bisa mempertemukan kami kembali semuanya di dalam pembelajaran kami pendidikan agama Kristen. Penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapa, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kesehatan bagi kami. Pagi hari ini juga Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami. Kami berdoa buat hidup kami Bapa, kami serahkan segalanya ke tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Baik, untuk anak-anak ibu, ini lanjutan bab 6, yaitu gereja Kristen di Indonesia adalah gereja multikultural. Jadi konsep masyarakat multikultural dan multikulturalisme secara substantif tidaklah terlalu baru di Indonesia. Jejaknya dapat ditemukan di Indonesia melalui prinsip negara berbineka tunggal ika yang mencerminkan bahwa Indonesia adalah masyarakat multikultural tetapi masih terintegrasi dalam persatuan ataupun Aisyu-Mardi Achra, identitas dan krisis budaya. Bagi gereja-gereja di Barat, multikulturalisme harus melalui perjuangan Barat karena masyarakat Barat pada mulanya adalah masyarakat monokultur. Mereka memiliki budaya yang mirip atau dapat dikatakan sama. Multikulturalisme adalah cara pandang yang menjadi ideologi yang harus diperjuangkan dan diwujudkan. Mengapa harus diperjuangkan? Karena sejarah mencatat terjadi dominasi antar manusia, suku, bangsa, budaya maupun geografis. Hal itu melanggar hak asasi manusia dan demokrasi. Pada pelajaran mengenai HAM, kamu telah belajar bahwa manusia diciptakan Allah sebagai makhluk bermartabat yang bebas dan merdeka. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat merendahkan dan menolak keberadaan sesama karena alasan perbedaan latar belakang. Dalam kehidupan bergereja, acuan utama bagi multikulturalisme adalah ajaran Alkitab mengenai hukum kasih. Nampaknya bukan kebetulan ketika peristiwa turunnya Roh Kudus yang kita kenal sebagai Pentakosta terjadi di masyarakat berbagai bangsa yang tengah berkumpul. Jauh sebelum itu, dalam Perjanjian Lama pun Allah menegaskan bahwa panggilan Abraham akan menyebabkan seluruh bangsa di muka bumi diberkati. Dalam Perjanjian Baru, janji itu dipenuhi melalui Yesus Kristus. Berikut ini merupakan fakta bahwa gereja-gereja di Indonesia mewujudkan multikulturalisme meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi seperti berikut. 1. Gereja-gereja di Indonesia memiliki anggota yang terbuka dari segi suku, budaya, bahasa, daerah asal maupun kebangsaan. 2. Gereja-gereja di Indonesia juga mengadopsi beberapa unsur budaya lokal yang dimasukkan ke dalam liturgi ibadah. Misalnya, mengenai persaudaraan yang rukun dalam budaya masyarakat yang dapat dikembangkan dalam rangka membangun kebersamaan jemaat sebagaimana ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul. 3. Berbagai pelayanan gereja ditujukan bagi masyarakat secara umum tanpa memandang daerah asal budaya, adat istiadat, kelas sosial, dan agama. Tingkat kesadaran gereja dalam partisipasi di tengah masyarakat cukup signifikan. 4. Banyak gereja yang kini melakukan studi-studi kebudayaan untuk menggali kembali unsur-unsur budaya yang terancam hilang dari masyarakatnya. Misalnya di NTT ada sebuah lembaga yang bekerja sama dengan gereja
melakukan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa daerah di hampir seluruh daerah yang ada di NTT. 5. Gereja-gereja di Indonesia membangun dialog dan kerjasama dengan umat beragama lain, khususnya di bidang kemanusiaan dan keadilan. Jadi untuk hari ini pembelajaran kita sampai sekian. Karena kamu tidak punya buku paket, tolong kamu catat di buku catatan kamu. Karena ini bahan kita, kamu tidak punya buku paket. Begitu juga dengan tugas-tugas nanti diberikan kepada kamu kerjakan dan kamu berikan kepada ibu. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Harus tetap semangat dan jaga kesehatan. Amin.